Selamat sore teman-teman, ketemu lagi. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera, shalom, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita berbagi tentang MPASI nih. Jadi ada beberapa sesi nanti. Yang pertama itu secara umum dulu, kemudian masuk ke MPASI. Nah, secara umum ini termasuk untuk pemahaman kita untuk orang besar gitu ya. Nah, ini kita semoga sudah kelihatan di layar nih. Di layar. Jadi di apa namanya? Di tulisan-tulisan atau di beberapa buku kita belakangan ini sudah mulai memahami hubungan antara makanan, badan kita, dan kondisi mental emosional. Jadi tulisan ini atau sharing ini merupakan pengalaman pribadi saya atau sesuatu ini sudah bermanfaat untuk saya dan keluarga. Nah, ini saya ambil dari beberapa tulisan, misalnya Swami Anand Krishna yang banyak menulis buku tentang kesehatan holistik. Ada dari bukunya Deepak Chopra, ada dari Vasan Lat yang menulis tentang Ayurvedic, dari Andang Gunawan yang menulis tentang food combining, dan banyak lagi. Termasuk dari Masaru Emoto yang membahas tentang air dan pengaruh pikiran kita terhadap air gitu ya. Nah, di bagian pertama ini kita bahas dulu tentang makanan atau food gitu ya. Jadi kalau ilmu gizi itu di beberapa tahun-tahun yang dahulu, jadi dianggap atau diterjemahkan bahwa ilmu yang pelajari tentang makanan dan kaitannya dengan kesehatan seperti itu. Nah, kemudian para ahli membagi atau menemukan zat gizi. Zat gizi itu adalah susunan kimia makanan yang berguna untuk kesehatan tubuh. Itu zat gizi. Nah, di buku-buku disebutkan kelompok zat gizi itu ada karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air. Dari pembelajaran ini kita akan mengenal, nanti kemudian pelan-pelan memahami, dan kemudian mengambil keputusan yang sadar untuk kesehatan diri kita. Kita pilih apa yang paling tepat kayak gitu ya. Nah, sampai saat ini ditemukan 50 senyawa yang terkait dengan kondisi tubuh kita untuk sehat kayak gitu. Nah, kemudian untuk kelangsungan tubuh itu melakukan pertumbuhan. Jadi bayi kita ini atau kita sendiri melakukan pertumbuhan sampai usia kita dewasa. Kemudian sehari-hari kita melakukan pemeliharaan, tubuh kita memelihara dirinya sendiri. Jaringan yang rusak diganti. Dan kita juga melakukan kegiatan atau aktivitas baik fisik maupun mental. Tanpa aktivitas fisik, tubuh tidak akan menghasilkan metabolisme. Jadi harus bergerak. Anak-anak kita atau kita misalnya kita orang dewasa rutin paling enggak melakukan olahraga itu 3-5 kali seminggu dengan aturan yang benar ya. Misalnya 30 menit minimal untuk berenang, untuk jalan 45-60 menit, jogging 30 menit seperti itu. Karena badan kita ini masih tipikal badan purba yang butuh gerakan untuk menciptakan proses metabolisme. Demikian juga bayi kita. Dengan senyum, dengan tertawa bayi itu, dengan digodain dikitik-kitik, itu sebetulnya melakukan aktivitas yang membakar kalorinya. Kemudian kita membantu masas, menggerakkan bayi ke kiri ke kanan, menggulingkan, itu juga termasuk olahraga untuk bayi seperti itu. Nah, kalau misalnya anak-anak kita kurang nafsu makan, kita perlu mengajak mereka untuk bergerak seperti itu. Sehingga mulai muncul metabolismenya, mulai berkeringat, mulai muncul metabolismenya, lebih aktif. Nah, kemudian di Indonesia kita membagi beberapa bahan makanan itu menjadi bahan makanan pokok, lauk pauk,
sayur dan buah. Nah, di masa lalu keempat jenis makanan di atas itu dibagi atau disebut menjadi 4 sehat. Ini di masa lalu, ini konsep tahun 1950-an. Kemudian ditambahkan susu untuk yang kelompok rawan, susu, jadi bayi, anak, ibu hamil, ibu menyusui. Nah, di sini pada bayi dan anak ini susu yang dimaksud itu susu ibu. Cuman belakangan menjadi susu sapi, susu formula, seperti itu. Yang kemudian susu sapi ini mengantar pada kondisi radang. Jadi munculkan penyakit kronik metabolik seperti diabetes, hipertensi, jantung koroner, stroke, dan kanker seperti itu. Nah, itu temuan belakangan. Sehingga nanti akan dikoreksi tahun 1992 itu mulai diperkenalkan. Jadi 4 sehat 5 sempurna itu konsep tahun 1950-an. Tahun 1992 itu mulai diperkenalkan gizi seimbang di Indonesia, kemudian dinamakan PUGS, Pedoman Umum Gizi Seimbang. Nah, kurang lebih pada tahun 2002, Departemen Kesehatan, waktu itu namanya masih Departemen Kesehatan, ini menulis tentang Pedoman Umum Gizi Seimbang. Jadi makanlah aneka ragam makanan, tidak bisa cuma nasi, ayam gitu aja, nggak bisa. Harus beragam, beraneka warna dan rasa. Yang ini nanti kita jelaskan di belakang, bahwa penting sekali beragam warna makanan dan beragam rasa makanan. Rasa alaminya, bukan rasa manis gula, bukan rasa asin bumbu garam gitu misalnya. Tapi rasa alami dari kunyit, jahe, kapulaga seperti itu ya, yang dijadikan bahan untuk bumbu. Kemudian makan makanan untuk memenuhi kecukupan energi. Jadi tidak perlu menghitung kalori untuk makan sehari-hari. Ini juga untuk menjawab bahwa belakangan banyak sekali di antara kita yang terjebak dalam kalori. Berapa kalori ya, termasuk anak-anak juga. Kalau di dalam bubuk atau di dalam kotak makanan instan sudah terkandung kalorinya gitu. Jadi sedangkan 2002 sudah dipandu oleh Kementerian Kesehatan untuk tidak perlu menghitung kalori seperti itu. Kemudian sumber karbohidratnya kurang lebih setengah dari kebutuhan energi, dan ambillah karbohidrat ini dari karbohidrat kompleks, beras yang utuh, umbi-umbian. Jadi sangat disarankan makan yang di mix, misalnya nasi ubi, nasi ketela gitu ya. Nasi sorghum, sekarang sudah Pak Presiden Jokowi mempromosikan sorghum untuk nasi sorghum itu misalnya. Kemudian batasi jumlah konsumsi lemak. Nah, usahakan lemak nabati seperti itu. Gunakan garam beriodium, makanan mengandung zat besi, kemudian memberikan ASI minimal 2 tahun ya. Jadi 6 bulan pertama full ASI, kemudian minimal sampai 2 tahun. Kemudian membiasakan anak-anak untuk sarapan pagi. Nah, nanti tentang sarapan ini kita juga perlu bahas, misalnya sarapan pagi yang ringan. Contoh umbi kukus, sama biji-bijian, sama sayur yang itu ringan untuk anak-anak kita. Sehingga di sekolah tidak ngantuk. Atau kalau mau pakai nasinya tidak terlalu banyak. Sayur, kemudian biji-bijian, itu tidak memberatkan pencernaannya. Kemudian minum air bersih, lakukan aktivitas fisik 5 kali seminggu, durasi 30-60 menit, hindari minuman beralkohol, makan makanan yang aman bagi kesehatan. Nah, itu kurang lebih panduan dari Departemen Kesehatan 2002. Dan di sini ada tulisan bacalah label pada makanan yang dikemas. Seringkali kita tidak sadar misalnya formula itu tinggi sekali garamnya. Makanan instan juga tinggi gula, garam. Formula tinggi gula seperti itu ya. Nah, itu kita kurang sadar di situ. Nah, kemudian kita lanjut ini di penjelasannya, ada bahan makanan pokok. Nah, biasanya itu yang dominan dimakan. Nah, lebih baik makan makanan bahan pokok ini yang kelompok juga serealia gitu ya. Jadi ada biji-bijian itu sehingga mengandung protein. Seperti sorghum yang sekarang dikampanyekan oleh pemerintah itu
kaya protein. Kemudian ada sayur dan buah. Ini sebaiknya rutin dimakan setiap hari karena merupakan sumber vitamin dan mineral. Nah, di Indonesia golongan bahan makanan itu kemudian dibagi 8 oleh Kementerian Kesehatan. Ada karbohidrat, protein hewani dan protein nabati, sayur, buah dan gula itu dijadikan satu grup. Jadi gula ini maksudnya gula alami gitu ya. Kemudian susu, minyak, dan makanan tanpa energi. Contohnya itu keripik-keripik kayak gitu misalnya. Kemudian secara umum fungsi gizi ini ada sumber tenaga, pertumbuhan badan untuk anak-anak nih terutama atau sebelum dewasa, kemudian memelihara jaringan badan, mengganti sel yang rusak, mengatur metabolisme, dan sebagai daya tahan terhadap penyakit. Nah, seperti itu kurang lebih fungsi umum dari makanan. Jadi kalau misalnya kita mudah sakit atau jatuh sakit, kita harus cek dulu gimana pola makan kita 5 hari, 9 hari terakhir nih. Bayi juga demikian. Apa makanannya anak-anak kita ya 5 hari sampai 9 hari terakhir nih sampai dia jatuh sakit. Itu kita perlu cek. Mungkin telat makan atau makanannya kurang sayur dan buah seperti itu. Nah, kemudian secara umum bahan makanan ini memiliki fungsi ya, sebagai penghasil energi, karbohidrat, lemak, protein, kemudian sebagai penghasil pembangun sel, kemudian juga sebagai pengatur kelompok buah dan sayur ya. Nah itu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya nanti kalau saya makan mulai memperkenalkan makanan ke anak, jadi semua zat gizi ini harus ada. Karbohidrat, lemak, protein untuk energi, kemudian pembangunnya itu dari kelompok protein, pengaturnya dari kelompok sayur dan buah. Jadi ada dalam 24 jam makan itu mengandung fungsi 3 ini. Penghasil energi, pembangun, dan pengatur. Jadi sering ibu-ibu bertanya, kalau saya kasih buah aja 2 minggu pertama gimana? Nah, berarti kan kurang nih. Kurang bagian penghasil energi dan pembangun sel. Gitu ya. Atau nasi lumat aja. Nah, itu juga kurang, pengaturnya kurang, sayur buahnya. Jadi, sebaiknya bayi dapat semuanya. Nih. Kita juga kalau orang besar cuma makan nasi dan protein gitu, nah itu kurang segar juga badan kita ya. Nah, kemudian ini tambahan informasi. Jadi mineral ini, vitamin mineral ini ada di dalam tanah. Kita makan melalui sayur dan buah. Sesungguhnya warna sayur dan buah itu mewakili 7 warna matahari atau spektrum warna matahari, baik yang bisa dilihat dengan mata maupun yang tidak bisa dilihat dengan mata. Nah, warna-warna ini berasal dari campuran dari mineral. Jadi secara sederhana untuk mengkonsumsi mineral dalam jumlah cukup itu kita mengkonsumsi buah dan sayur yang beraneka warna. Jadi setidaknya mengkonsumsi 4 warna makanan seperti itu ya. Nah, kemudian terdapat 19 mineral dalam tubuh kita, 13-nya merupakan yang esensial. 13 ini contohnya kalsium, klor, yodium, besi. Yodium ini biasa kita dibantu pakai garam yodium. Nah, umumnya ada di sayur-sayuran. Kemudian besi, nah itu kalsium, ini biasanya dari protein, kacang, biji-bijian itu kita dapat. Nah, kalau mineral ini kelompok disebut makro, dia dibutuhkan lebih dari 100 mg per hari. Contoh ini kalsium, klor, magnesium, kalium, natrium, belerang. Kemudian mikro dibutuhkan kurang dari 100 mg per hari. Tembaga, klor, besi, dan seterusnya ya. Oke. Kemudian fungsi mineral ini sebetulnya penting sekali. Dia membentuk jaringan tubuh, tulang, gigi, rambut, kuku. Jadi kalau ibu-ibu di grup itu ada bertanya, rambutku kok rontok ya? Nah, ini sejak bayiku lahir. Coba cek bagaimana konsumsi mineralnya ibu-ibu, vitamin mineralnya gimana gitu ya. Sayur dan buahnya gimana konsumsinya selama 42 hari sejak bersalin itu kayak gitu. Kemudian memelihara keseimbangan asam basa. Jadi asam itu klor, fosfor, sulfur, basa itu kalsium, besi, dan seterusnya.
Nah, kalau badan kita kondisi asam, kita akan mudah batuk, pilek, mudah sakit, kemudian menjadi penyakit metabolik dia kalau terus dipertahankan suasana asam ini dalam jangka panjang. Nah, suasana asam ini datang dari mana? Biasanya dari susu sapi, keju, protein hewani seperti itu. Kalau basah, datangnya dari mana? Dari buah dan sayur. Jadi ketika kita makan dan kita banyak makan makanan yang kaya dengan makanan yang segar, buah, sayur itu, badan kita bergerak ke basah. Nah, dalam kondisi sehat, suasananya basah. Kalau dalam kondisi sakit, suasananya asam ya. Jadi kalau ada menengok orang sakit tuh kita bawakan buah itu sudah betul sebetulnya dibandingkan bawakan donat, gula-gula gitu ya. Kemudian fungsi mineral ini juga untuk mengkatalis reaksi yang saling berhubungan, memecah lemak, memecah protein, memecah karbohidrat, itu pentingnya. Kemudian mineral ini berguna untuk membantu menciptakan hormon dan enzim. Contohnya di kelompok besi, tembaga itu enzim-enzim yang dibutuhkan di tubuh kita. Nah itu kurang lebih penjelasan awal. Nah kemudian kita mengenal pola makan dasar. Jadi pola makan dasar itu seperti ini. Diet yang benar adalah diet yang dapat membuat kita sehat dan bugar. Jadi kalau habis makan kita ngantuk, berarti diet kita tidak benar. Kemudian tubuh disebut sehat kalau pencernaan kita bekerja secara efisien. Nah kalau kita sakit berarti pencernaan lagi kelelahan nih. Kita butuh puasa. Nah kemudian di sini juga kita perlu pahami bahwa pencernaan efisien ini kalau asam basa itu seimbang. Tadi penjelasan tadi itu banyak sayur, buah itu basanya bagus deh jadi rendah asam. Kemudian tubuh itu sebaiknya cenderung ada dalam kondisi basah. pH-nya 7,3 sampai 7,5. Jadi tubuh itu secara alami lebih banyak membutuhkan sayur dan buah dibandingkan nasi dan daging seperti itu. Jadi makanan yang basah itu ini contoh umbi-umbian, sayur, selada dan seterusnya ya. Yang asam itu yang kaya dengan protein hewani biasanya. Nah, ini ciri-ciri kalau tubuh kelebihan asam, sakit kepala, asmanya anak-anak kumat, sinus atau kita lagi kumat alergi, anak-anak sering batuk, flu, atau anak-anak jadi mah, kembung, sembelit, nah itu sedang asam ya. Jadi kita bisa koreksi, perbanyak sayur dan buah. Nah, suasana asam ini ternyata memicu tumbuhnya kanker, sel kanker. Sel kanker itu sudah ada dalam tubuh kita, cuman seringkali gagal dia tumbuh karena tubuh basah. Begitu tubuh asam, dia mudah tumbuh. Oke, itu. Ini juga contoh asam kondisinya. Jerawat, bisul, kulit kusam, misalnya keputihan dari vagina, napas kita atau keringat kita bau. Nah, kemudian sering nyeri otot dan sendi, kita sering lesu, harus disupport oleh kopi untuk bisa semangat, atau berat badan kita mulai berlebihan. Nah, itu ciri-ciri sedang asam ya. Jadi, di catatan ini, penggunaan susu pada diet 4 sehat 5 sempurna ini mengantar tubuh kita ke asam dan ke kronik metabolik. Jadi, sebaiknya tidak menggunakan susu sapi. Kalau susu yang dimaksud itu susu ibu. Jadi setelah 2 tahun, bayi manusia itu tidak butuh lagi susu, sama seperti mamalia lain. Nah, kalau menggunakan susu mamalia lain, gunakanlah yang masih segar. Kalau bisa yang dari mamalia tidak makan makanan pabrikan, seperti itu, dan jumlah konsumsi perharinya tidak lebih dari 400 mili, seperti itu. Oke, ya itu prinsip-prinsip dasarnya. Jadi ini nanti ada gambar contoh-contoh sumber makanan, misalnya kalsium. Di sini ada susu, ini sumber hewani, ada kacang-kacangan sumber nabati, sayuran hijau sumber nabati. Jadi saya selalu menampilkan sumber hewani dan nabati itu untuk membangun kepercayaan diri. Seringkali ibu-ibu tidak pede kalau tidak bisa beli daging kayak gitu ya. Atau
pada beberapa keluarga yang memutuskan vegetarian, jadi kena sanksi sosial ya, atau dimarah oleh dokter atau petugas kesehatan, kenapa anda dikasih daging anaknya kayak gitu, padahal sumber-sumber nabati pun banyak ya dari mineral ini. Fosfor misalnya dari beras, gandum, kacang tanah. Besi, nah, ini sudah banyak di sayuran ya, iodium juga di sayuran. Kemudian kita lihat di vitamin, misalnya vitamin A, ini ada di hati, ini berarti protein hewani. Ada sayur, buah-buahan, itu kayak vitamin A. Vitamin B1 malah biji-bijian dan kacang-kacangan. B2 kacang-kacangan dan sayur. B3 kacang, biji-bijian, daging, ikan. Jadi lebih vitamin B itu dominannya ada di protein nabati. Kemudian B12 ini ikan, yogurt, telur, jamur. Jamur misalnya kalau konsumsi jamur itu mengandung B12. B9 asam folat itu ada di buah-buahan segar dan sayuran hijau. Jadi kalau ibu-ibu hamil konsumsi sayuran hijau, buah-buahan segar itu kaya dengan asam folat. Kemudian vitamin C di buah-buahan dan sayuran, ya sudah pasti. Vitamin D juga banyak di sayur dan buah, itu sebelum vitamin D. Jadi kalau sudah terpapar matahari, aktivitas, baru dia jadi aktif vitamin D. Nah, berikutnya lemak. Lemak ini kita lihat nabati hewani. Nabatinya di kacang tanah, kacang kedelai kering, biji kelapa tua, biji jagung, kemiri, buah alpukat. Alpukat ini kaya lemak. Sangat membantu kalau anaknya lapar, malam hari kasih alpukat untuk menenangkan sehingga bisa tidurnya lebih lelap. Hewani ini teman-teman sudah tahu ya, biasanya hewani, protein hewani itu paling tinggi kita gunakan telur sebagai indikatornya. Nah, sekarang ada telur ayam boiler dan ayam kampung. Kalau saya pribadi lebih cenderung menggunakan ayam kampung dibanding boiler seperti itu. Nah, kemudian ini ada sumber asam lemak yang ibu-ibu sering bingung yang mengandung DHA, AA seperti itu ya. Jadi DHA ini dari omega 3 nantinya itu banyak di sayur hijau, biji-bijian, unggas seperti itu. Kalau lemaknya daging juga mengandung untuk omega 3. Kemudian omega 6 ini untuk AA nanti. DHA ini untuk otak. Makanan nabati dan olahannya. Jadi minyak kedelai, bunga matahari itu banyak mengandung asam linoleat. Kemudian asam oleat yang akan dibentuk menjadi kolesterol. Kolesterol ini untuk hormon, untuk tubuh kita, sistem tubuh banyak. Jadi jangan anti dengan kolesterol. Dia kaya banyak di kacang-kacangan, minyak kelapa sawit, minyak zaitun, minyak kemiri, nah daging seperti itu. Ini kalsium tadi, nabati hewani, bayam, jeruk, ini brokoli kaya kalsium dan mudah diserap dibandingkan kalsium pada hewani. Seng juga demikian. Seng ini banyak di rempah-rempah. Kapulaga, itu seledri, itu kalau bikin sup ada seledrinya, dia kayak seng. Nah, itu. Kemudian seng itu juga ada di telur ayam. Kemudian iodium, nabati, ini ganggang laut, jadi kayak rumput laut itu, bayam, buah-buahan itu kayak iodium. Nah, kalau di hewani, minyak ikan, keju, telur itu kayak iodium. Nah, sumber besi tadi ini daun-daunannya coba lihat, daun kecipir, daun talas, ya hewani. Jadi dari tanah, dari tanaman kita sekitar itu kita bisa banyak dapat sumber pangan. Dan ini vitamin A dari nabatinya banyak sekali ya. Jadi apokat, belimbing, mangga, matang, apel gitu. Oke dah. Ini sebetulnya banyak di internet teman-teman, nanti bisa di browsing juga ya. Nabati, hewani seperti itu. Ada asam folat yang nabati, bayam, brokoli, gandum, kacang almond gitu. Kacang almond ini sederhananya dia rendam nanti 6 jam, kemudian kita kupas gitu. Kemudian di blender pakai pisang. Jadi dia susu almond ya. Itu misalnya dipakai di rumah. Oke dah. Itu kurang lebih sumber-sumber bahan pangan nabati dan hewani. Nah, sekarang kita bagian kedua itu kita coba kenal tubuh kita.
mulut bagiannya itu mengunyah nanti. Penting sekali mengunyah dengan lama, dengan baik untuk bisa ditelan. Bercampur dengan ludah, kemudian pencernaan berikutnya baik. Nah, pada bayi tanti proses mengunyah ini tidak berjalan baik. Dia cenderung makan dicampur dengan air. Jadi dibantu lidahnya digunting sehingga mulutnya dapat mengunyah dengan baik. Di lambung nanti prosesnya itu untuk keasaman, untuk membunuh makanan, untuk memecah banyak bahan seperti itu ya, mulai pemecahan protein di sana. Jadi di lambung ini kalau biji-bijian itu 3 jam, protein 4 jam, lemak 6 jam. Jadi kalau kita makan yang berlemak itu kita butuh jeda 6 jam untuk makan berikutnya. Seperti itu. Nah, usus itu enzim, kaya dengan enzim untuk membantu pencernaan dan nanti mulai penyerapan beberapa komponen di usus besar, pembusukan dan penyerapan juga. Nah, di sini catatan khusus saya sampaikan itu penggunaan antibiotik menghilangkan bakteri-bakteri baik di usus yang merugikan pencernaan manusia. Jadi ada gerakan sekarang ibu-ibu kalau di Denpasar itu dia tidak serta-merta kalau sakit anaknya setuju diberikan antibiotik. Mereka lebih cenderung ke dokter bertanya anak saya sakit apa, terus kira-kira sembuhnya bagaimana, dan mereka cenderung untuk tidak selalu memberikan obat. Jadi cukup dikasih minum, digosok minyak, ditunggu nanti hari kedua dicek darah lagi. Baru setelah positif ke infeksi baru ibu-ibu setuju untuk antibiotik. Itu beberapa pasien sudah mulai saya temui seperti itu. Karena mereka sudah mulai paham bahwa bakteri baik di tubuh itu sangat berguna. Kalau dikasih antibiotik dia punah dan belum tentu bisa kembali seperti sebelumnya. Nah, itu pemahaman-pemahaman itu mereka baca dari penelitian-penelitian terkini tentang bakteri baik di usus, probiotik itu ya, dan dampak penggunaan antibiotik terhadap probiotik itu. Oke, kemudian kita lanjut nih. Ini untuk kita orang dewasa nih. Pencernaan kita itu ada siklusnya, teman-teman. Jadi jam 12 sampai jam 20 itu kita mencerna dengan sangat kuat. Nah, itu bagus untuk makanan yang relatif padat. Kemudian pencernaan dari jam 20 sampai jam 4 pagi. Jadi kita butuh istirahat, penyerapan, pengedaran makanan. Di sini kita butuh istirahat jam 22 sehingga proses pencernaan optimal. Nah, kalau kita bekerja shift malam sampai pagi, kita butuh ada proses relaksasi yang kita harus lakukan di pagi hari untuk recovery sistem pencernaan ini. Karena kita ajak sistem pencernaannya bergadang 24 jam seperti itu. Kemudian di masa pagi itu ada pembuangan jam 4 sampai jam 12. Jadi kalau kita makan, sarapan, kita cocoknya makan sayur, buah, kacang-kacangan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bisa kita nasi sedikit, ditambah umbi-umbian, sayur, itu dikasihkan anak, itu kacang-kacangan yang dikukus. Gitu. Kita makan minyak PCU, misalnya di nasinya, itu yang nasinya sedikit, tambah PCU. Gitu. Nah, kita butuh pencernaan ini efisien, sehingga pembentukan dan pembuangan itu berjalan seimbang, pemakaian energi efisien, dan kita bisa menghemat energi, jadi bisa segar habis makan. Kalau misalnya lelah, berarti artinya salah nih kita mix makanan ini gitu. Oke, itu contohnya. Ini jadwal yang saya rutin kerjakan dari tahun 2000. Bangun pagi saya minum air 1,5 liter gitu. Kemudian saya akan sarapan jam 7 dan 8, saya makan sayur pagi itu. Siangnya saya makan besar, sayur, nasi, lauk itu. Dan saya kebetulan vegetarian sejak umur 12 tahun, 12-13 tahun saya vegetarian. Jadi sudah 30-an tahun sampai sekarang 33 tahun. Habis itu makan terakhir saya biasanya sebelum jam 6 untuk membantu meringankan pencernaan. Nah, itu model-model yang saya kerjakan. Kemudian di sini sesuai dengan siklus tadi, beri jarak antara satu makanan ke makanan berikutnya. Jadi ada jeda makan. Tidak bisa makan terus saja badan kita ini. Dia butuh ada jeda. Kalau tadi makan makanan berlemak, kasih jeda 6 jam. Kalau protein kurang lebih 4 jam. Jadi nanti pengetahuan ini berguna pada saat menentukan siklus frekuensi makan bayi kita ini, pagi jam berapa, siang jam berapa, sore jam berapa. Disiplinkan siklus itu sehingga tidak jatuh sakit. Kalau bahasa Balinya tidak masuk angin kayak gitu ya.
Kemudian saat makan itu sebaiknya tidak memberi minum yang banyak. Karena kalau dia minum, enzim pencernaannya terjadi pengenceran. Padahal kita butuh enzimnya itu untuk mencerna makanan. Gitu. Makan santai, tidak buru-buru. Bayi kita harapkan mengunyah dengan sempurna, jadi kurang lebih 20 menitan dia makan. Gitu ya. Nah, kemudian di sini saya ada memberi catatan. Jangan berlebihan dengan fast food dan makanan instan. Berusaha menghindari, dan kalau terpaksa ya jangan terlalu sering gitu ya. Itu kurang lebih. Nah, sekarang bagian ketiga ini, makanan ini terkait dengan mental emosional. Jadi penelitian di beberapa negara itu menunjukkan bahwa untuk bisa rileks, tenang, itu kita butuh keseimbangan antara hormon serotonin, dopamin, oksitosin itu ya. Itu biasanya hormon yang muncul di ibu saat menyusui. Jadi ibunya itu sangat rileks, nyaman kayak gitu. Penelitian di Eropa itu disebutkan bahwa manusia itu butuh kebahagiaan dan sumber kebahagiaannya ada 3. Hubungan dengan sesama yang harmonis, relationship, kesehatan badan, emosional, mental emosional, dan kepuasan yang diperoleh dari kegiatan volunteer atau ngayah dalam bahasa Balinya. Nah itu ternyata pemicu kebahagiaannya mereka. Penelitian yang sama pernah diulang di Indonesia. Sumber kebahagiaan adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu ternyata. Kalau di Eropa hubungan dengan sesama yang baik, yang tidak ngebom kayak gitu ya. Kemudian sehat badan dan tidak sakit kronis kayak gitu. Secara emosional juga depannya dia damai kayak gitu. Dan mereka cenderung melakukan banyak kegiatan sosial untuk menciptakan kepuasan diri. Nah itu ternyata penelitian di Eropa. Nah, kemudian kita coba lihat di buku teks Ayurveda itu, kalau kepuasan ini di tingkat fisik, kita biasanya akan memperoleh dari makan makanan segar beraneka warna dan rasa. Lidah kita ini ada tonjolan-tonjolannya yang sangat sensitif dengan makanan alami, rasa-rasa alami. Jadi dari 6 rasa alami itu memicu happy di otaknya ya, rasa senang di otaknya. Nah, kepuasan di tingkat perasaan dari hubungan yang ceria, mencintai, dicintai seperti itu. Jadi di sini dengan bayi, dengan anak itu kita penting memijat, skin to skin kontak, diajak bermain, bercerita kayak gitu. Kemudian kita coba nih lihat hubungannya dengan makanan. Jadi ada tulisan-tulisan yang menyatakan bahwa makanan yang dimasak oleh ibu adalah makanan yang paling baik karena dia diselimuti oleh perasaan cinta dibandingkan makanan yang dimasak oleh warung atau restoran atau pabrik. Niatnya adalah untuk profit, untuk uang, seperti itu. Sedangkan makanan dimasak oleh ibu atau istri kita niatnya untuk kasih sayang. Jadi penelitiannya di Jepang, air atau molekul makanan yang diberikan perasaan kasih sayang, dikirimkan perasaan kasih sayang, dia molekulnya berubah menjadi sangat cantik. Beda dengan yang dimaki-maki atau dengan pikiran yang bukan kasih sayang. Molekulnya jelek. Nah, demikian penting sekali untuk masak makanan sendiri. Itulah alasan kenapa saya sering menyampaikan ke ibu-ibu, beri makan bayinya masakan keluarga, bukan masakan pabrik, bukan bubur pabrik seperti itu. Ya, itu alasannya. Jadi makanan yang penuh kasih sayang. Oke. Nah, ini 6 rasa makanan yang terkait dengan mental emosional. Ada rasa manis, ya, biasa kita dapat dari biji-bijian dan buah-buahan. Dasar dari rasa itu adalah kandungan karbohidrat, protein, lemaknya, dan ini membangun rasa puas di otak kita, membuat seimbang serotonin, dopamin, dan melatoninnya, oksitosinnya itu seimbang. Nah, kemudian ada asam dan kecut, biasanya dari buah, citrus, beri, tomat itu. Ini biasanya untuk fungsinya itu merangsang nafsu makan dan memperkuat pencernaan, tidak digunakan berlebihan. Kalau lagi tidak nafsu makan, anaknya dibantu dengan buah yang asam kecut untuk membuat nafsu makan.
Kemudian ada jenis yang asin. Asin ini biasa kita dapat dari biji-bijian itu atau garam-garam dari makanan yang kita makan sehari-hari. Dari kacang-kacangan itu di situ kaya ada garam mineral. Nah, ini untuk merangsang cita rasa di seluruh lidah kita yang asin ini, menghidupkan seluruh cita rasanya. Kemudian rasa pahit ini sumbernya dari sayuran hijau dan kuning. Sayuran itu kalau dikunyah dia pahit. Dia sumber pahitnya itu dari alkaloid glikosida. Ini fungsinya rasa pahit itu membuang racun, mendetoks, membuang kelebihan gas seperti itu. Itu fungsinya. Jadi penting makan pahit itu teratur, khususnya makan sayur untuk bantu cleansing badan kita. Kemudian makan pedas dan tajam ini biasanya kita dapat dari essential oil. Ini dari rempah-rempah, merica, cabai, bawang putih, bawang merah seperti itu. Ini merangsang keringat, membantu membersihkan saluran, bersihkan sinus kayak gitu, merangsang metabolisme. Astringent ini sepat. Jadi kalau di Bali itu dari salak itu astringent deh. Nah, ini biasanya dari biji-bijian lentil, beans, nah kayak gitu ya. Itu dari rasa tanin, dari unsur tanin. Ini fungsinya penyembuhan luka di dalam sistem kita, termasuk juga mengatur pencernaan. Nah, itu ternyata manfaatnya 6 rasa terhadap sistem kita. Sekarang kalau dikaitkan 6 rasa ini dengan mental emosional, ada rasa manis yang bikin kita pertumbuhan kayak gitu ya. Kadang kalau kelebihan dia mual jadinya. Yang asam kecut ini menerangsang, stimulating. Kemudian yang salty ini bikin hangat, suasana hati kita hangat. Bitter ini, pahit ini untuk energize kita, dan seterusnya. Nah, jadi makanan yang baik itu yang bisa mempertahankan kesehatan diri, tidak mempercepat penuaan sel, ringan di badan kita dan menyebabkan badan kita berenergi, menyegarkan panca indera kita, jadi kita semangat untuk bekerja, dan bisa mengantar pada kebahagiaan. Nah, kurang lebih seperti itu hubungan makanan dengan mental emosional. Nah, ada juga 7 warna makanan yang sebelumnya saya jelaskan, itu bersumber dari 7 warna sinar matahari yang bisa kita lihat. Sinar matahari ada yang tidak bisa dilihat, yang ultra maupun infra. Yang bisa dilihat itu ada 7. Dan kalau misalnya kita warna-warna itu dicari di laboratorium, dia mengandung ini, dan flavonoid gitu, warnanya merah, bawang merah seperti itu ya. Cita rasanya seperti ini, sour, panjang, dan sweet, fenolik, dari kacang-kacangan, astringent, citra. Jadi setiap warna ini ada hubungan cita rasanya dan berfungsinya banyak di tubuh kita. Antioksidan, anti kanker. Jadi banyak sekali kandungan mikro yang dibutuhkan. Contoh, warna merah, apel, stroberi, tomat, semangka, anggur ini. Orange, jeruk, melon ini. Jadi gabungan warna ini sumbernya dari ini, zat-zat yang mikro ini. Ini ada kuning, hijau, kuningnya lemon, pisang, nanas, jagung, hijau, kiwi, apel, bayam, ungu, dari anggur ungu misalnya. Kalau di Bali itu dari biji yang sayur yang ungu warna itu biji-bijian tuh ya. Lupa saya. Terus ada putih, nah di kelapa misalnya bawang putih, sawi putih, nah itu. Jadi makan makanan beraneka warna, makan makanan beraneka ragam, pahami siklus pencernaan kita, kemudian sumber makanannya, ingat ada sumber energi, sumber pembangun, dan sumber pengatur. Kemudian kita juga perlu mengenal bahwa badan kita itu butuh puasa. Nanti anak-anak ada istilahnya GTM. Dia malas makan nih dok, gitu biasanya. Nah, waspada nih, badannya sedang kelelahan dan dia butuh istirahat makan. Maka di situ gunakan menu basah. Misalnya kita berikan banyak buah, banyak sayur, kemudian minum air sampai nafsu makannya pulih. Tadi yang memulihkan nafsu makan contohnya yang buah-buah yang asam dan kecut itu.
coba dikasih air buah jeruk itu misalnya untuk bisa merangsang lagi nafsu makannya. Nah itu dengan mengenali hal dasar itu kita bisa mengkombinasikan. Nah biasanya kita membiarkan jeda makan itu tidak makan makanan berat itu atau menggunakan menu basah itu minimal 12 jam. Wah ini anak saya malas makan nih. Coba dari pagi sampai sore full sayur dan buah saja dan minum air putih yang banyak. Nggak usah dipaksa makan beras, makan bubur, daging, protein hewani itu. Sehingga dia ada kesempatan untuk membersihkan dirinya. Untuk kita orang dewasa, setidaknya kita melakukan puasa itu 2 kali seminggu. Dalam waktu 12 jam, 18 jam, sampai 24 jam ya. Misalnya kita mulai jam 18 terakhir makan, sampai besok harinya jam 18, 24 jam kita berhenti makan untuk bantu membersihkan diri. Jadi kita bisa tanpa makan dan minum, atau kalau tidak kuat minum saja, atau kalau tidak kuat makan buah-buahan saja dan air, atau kalau tidak kuat jadi makan buah dan mie-mian saja dengan air. Sehingga kita masuk ke detox selama 24 jam gitu ya. Nah, kemudian ingat juga bahwa secara alami bumi kita ini kalau di Khatulistiwa ada 2 musim. Pergantian musim itu membuat badan kita juga rentan pada sakit. Nah, badan kita bisa di-off-kan. Kita bisa lakukan 5 hari atau 3 hari minimal untuk diet basah sehingga tidak jatuh sakit pada saat perubahan musim ya. Kurang lebih tapi kita masuk ke MPASI anak kita ya setelah kita memahami beberapa hal dasar tadi. Jadi di MPASI ini kita coba memahami bahwa di lahir sampai kita 2 tahun itu kita minimum dapat ASI ya, bersama bayi kita menetek untuk memperoleh manfaat optimal dari ASI. Karena ada 2 tahun pertama ini adalah pertumbuhan otak 80%, sangat cepat di 2 tahun pertama. Setelah itu kita relatif lambat. Nah, kemudian ada 2 periode emas untuk perkembangan itu. Pada saat telur sperma bertemu, kemudian menjadi benih dan menjadi janin, ada 2 periode emas itu saat trimester ketiga dalam kehamilan dan setelah bayi lahir sampai 2 tahun. Itu adalah masa-masa yang penting untuk nutrisi ibu dan bayi. Nah, di sini kita juga perlu ingat kecerdasan anak itu 30-40%-nya dia dipengaruhi oleh genetik. Jadi tidaklah banyak ya. Sisanya itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Jadi AC ini bagaimana dia dibentuk dalam suasana yang hangat, penuh kasih sayang, diasuh, bagaimana dia diberi makan, diberi pakaian, segala macam, bermain, diasah ini bagaimana dia dilatih anak-anak itu yang mempengaruhi kecerdasannya. Nah, zat gizi ini adalah salah satu faktor lingkungan di pengasuhannya, ya. Nah, ini simulasi. Kalau 6 bulan kita sebut exclusive breastfeeding, kemudian setelah 6 bulan sudah mulai ada MPASI. Jadi sampai kapan ASI memberikan nutrisi sampai panjang, sampai umur 5 tahun. Apakah nutrisinya mencukupi kebutuhan bayi? Tidak. Makanya mulai dari 6 bulan bayi wajib diberikan MPASI sehingga gabungan antara MPASI dan ASI mencukupi kebutuhan bayi seperti itu. Nah, ini tadi sudah dijelaskan di awal prinsip dasarnya. Ada zat energi, mengandung energi, itu wajib diberikan. Kemudian ada zat pembangun dan pengatur. Jadi tidaklah dia makan itu buah-buah saja, beras-beras saja kayak gitu ya, atau bubur-bubur aja, enggak begitu. Nah, ini pentingnya MPASI. MPASI ini memberikan makanan lain selain ASI mulai umur 6 bulan sampai 24 bulan. Kemudian diberikan bertahap mulai dari tekstur lumat, lembek sampai makanan keluarga. Jadi umur 24 bulan itu sudah terampil makan makanan keluarga. Nah, kemudian ASI dilanjutkan sampai 2 tahun atau lebih. Boleh sampai 3 tahun, 4 tahun sesuai dengan bayinya nanti menyapih ibunya. Nah, ini kurang lebih simulasinya.
Jadi ASI tetap sampai 2 tahun, kemudian makanan lumat 6 bulan, 8 bulan, makanan lemit nanti 9 sampai 11 bulan, makanan keluarga ini mulai dilatih umur 1 tahun sampai 24 bulan. Umur 24 bulan itu sudah terampil untuk makan makanan keluarga. Nah, jadi kalau misalnya terlalu dini pemberian MPASI, dia dapat menggantikan ASI, bisa nanti ada risiko asupan zat gizi rendah, ada bayi kemungkinan diare, kurangnya faktor perlindungan di bayi, makanan mungkin tidak bersih, sulit dicerna jadi alergi. Nah, ada risiko ibu menjadi hamil lebih cepat. Jadi, secara umum MPASI itu dimulai 6 bulan. Kecuali ada indikasi pada bayi yang berat badannya bermasalah, barulah kita berikan MPASI mulai umur 4 bulan. Dan itu jarang, kasusnya jarang. Kemudian cara kita memperkaya MPASI itu biasanya kalau saya menggunakan minyak dan lemak. Jadi kita tambahkan setengah sendok teh sehingga buburnya lebih kental. Minyaknya saya pakai minyak VCO. Kenapa VCO? Karena ini apa yang kita makan itu sebaiknya apa yang leluhur kita makan. Secara turun-temurun keluarga saya mengkonsumsi minyak kelapa, bukan minyak zaitun seperti itu. Kemudian kalau dia telat dapat MPASI, risikonya kebutuhannya tidak tercukupi, pertumbuhan perkembangannya menjadi lambat, nanti tidak cukup dapat gizi, dan anak ada peluang untuk menolak MPASI karena dia tidak mengenal ragam makanan. Itu kalau terlambat. Jadi sebaiknya 6 bulan sudah mulai makan ya. Ini varian-variannya, bentuknya, frekuensinya. Ini ada di buku KIA warna pink. Kemudian mulai diberikannya 2-3 sendok makan, bertahap naik pelan-pelan. Terus ada nanti umur 6-9 bulan, 2-3 kali sehari, ada selingan 1-2 kali. Saya suka memberikan selingan itu buah, bukan makanan pabrikan. Ya, kemudian volumenya nambah nih, dari 2-3 sendok menjadi setengah mangkok, seperti itu ya. Nah, kemudian ini yang frekuensi kalau udah 9-12 bulan bisa makan 3-4 kali, ada selingannya juga lebih sering. Kemudian dia sekali makannya bisa setengah mangkok, 125 mili. Tambah banyak nanti 1 tahun 2 tahun itu 200 mili. Ini contoh tekstur lumat. Nah, ini contoh tekstur lembek. Biasanya ada tambahan yang kita perlukan zat besi, vitamin A. Vitamin A itu diberikan Februari Agustus. Kalau zat besi biasanya kita berikan dengan sirup gitu misalnya ya, sirup besi. Kemudian ini adalah catatan akhir untuk pengalaman saya. Jadi untuk di keluarga saya biasanya memberikan makan makanan yang mudah didapat di sekitar kita. Jadi makan makanan alami dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita, bukan bahan pabrikan seperti itu. Kemudian memberikan makan makanan beraneka ragam dan beraneka warna untuk memenuhi kebutuhan 6 rasa dan 7 warna itu. Kemudian yang ketiga, saya cenderung dominannya memberikan makanan yang masih hidup dalam bentuk buah dan sayur dibandingkan makanan yang sudah diproses lama, seperti itu ya. Kemudian yang keempat itu membiasakan anak-anak memakan makanan dengan ragam rasa, ada manis, pahit, kecut, asin gitu, sehingga dia terbiasa dan bermanfaat untuk struktur mental emosionalnya. Yang kelima, berusaha menghindari pengawet dan penyedap. Jadi masak makanan yang di rumah. Kita gunakan juga rempah-rempah untuk penyedap, bukan dengan penyedap buatan seperti itu. Yang keenam, saya selalu mengajak anak-anak untuk makan makanan yang tidak merugikan bumi kita. Jadi contoh ini, makan daging sapi itu, untuk menternakkan sapi itu kita memboroskan air, memboroskan ozon kita, merusak ozon kita. Demikian juga untuk menternakkan babi dan kambing seperti itu. Jadi kita coba mengurangi konsumsi protein hewani dan memberikan dominan protein nabati seperti itu. Kalau ingin makan
protein hewani, ya paling tidak makan telur atau ikan laut seperti itu. Itu biasanya saya lakukan ke anak-anak. Nah, itu kurang lebih sharing pengalaman saya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Pertanyaan yang yogurt itu bisa, Bu, silakan ya. Jadi 15 bulan, sudah lewat 12 bulan. Kalau bisa buat sendiri, Bu. Susu sapi yang dipasteurisasi, ditambahkan bakterinya, buat sendiri. Kita sebut susu kefir itu ya. Itu kalau mau nyari probiotiknya. Silakan buat sendiri susu kefir, tidak susah. Dan dalam 48 jam sudah bisa panen. Mungkin ada pertanyaan lagi yang lain? Kalau UHT itu susunya sudah high temperatur, dia panasnya tinggi. Banyak komponen dari susu sapi itu sudah hilang. Sedangkan pasteurisasi itu hanya mensterilkan bakteri, virus gitu ya. Dia suhunya 62 sampai 72 derajat. Banyak komponennya masih utuh gitu. Cuman waspada juga pada anak-anak yang sensitif karena spesies manusia Indonesia ini tidak semuanya memiliki enzim untuk mencerna susu sapi. Jadi kadang jadi sensitif dan jadi banyak masalah kesehatan kayak gitu ya. Itu bedanya UHT dan pasteurisasi. Kalau telur itu biasanya saya berikan utuh, Bu. Jadi kuning dan putihnya itu bisa dimasukkan sup, kita buat dipotong-potong, diberikan. Jadi putih sama kuningnya sama-sama dibutuhkan ya. Putihnya untuk proteinnya, kuningnya untuk kolesterolnya, seperti itu. Sebisa mungkin gunakan telur ayam kampung karena dia tidak banyak modifikasi hormon maupun obatnya. Itu sesuai yang Bu Devi Yunita itu 5 bulan 29 hari, Bu ya. Jadi yang ada di buku KIA-nya usia 5 bulan 29 hari mulai dah besoknya MPASI. Seminggu lagi kalau mulai MPASI tunggu seminggu aja, Bu Boy. Tunggu seminggu, sabar, nanti diberikan ya. Seperti itu kalau memang mau mengikuti kalendernya, umur kalendernya ya. Terus kalau mau dikasih buah sama ASI itu berarti buahnya masuk snack dia. Jadi ingat tadi penjelasan saya itu kan makannya itu dia ada protein, karbohidrat, protein, lemak. Ada zat energi pembangun pengatur. Kalau buah saja kan tidak bisa ya. Nah buah dicampur ASI betul bisa. Tapi statusnya dia snack, bukan makanan utama. Jadi jangan, kan kalau misalnya kita orang besar aja kalau makan tiap hari masak buah-buah aja kan pasti ada nasi, ada lauknya ya. Jadi itu yang sekarang disebut 4 bintang, kayak itu 4 bintang yang diberikan sejak belajar makan dia dapat 4 bintang. Jangan buah-buah saja. Kalau buah snack namanya ya. Snack buah dicampur ASI kayak itu. Ibu Dayutri itu tadi sesuai penjelasannya. Ibu tinggal pilih aja makan makanan keluarganya. Hari ini ibunya masak apa, bapaknya masak apa. Misalnya ibu masakkan nasi, sayur Jepang, sama ayam gitu misalnya, untuk bapaknya. Berarti nasinya diambil, direbus lagi, kemudian dilumat. Ayamnya dihancurkan, dicincang, tentu yang tanpa bumbu ya. Habis itu sayur Jepangnya yang belum jadi sayur Jepang dengan bumbu, itu dipotong-potong, dicincang. Jadilah bubur lumat berisi sayur Jepang dan ayam cincang. Itu misalnya. Itu yang disebut makan makanan keluarga dengan tekstur yang lumat. Nanti umur 8 bulan lembek dia. Posturnya lembek. Umur 12 bulan sudah sama dengan bapaknya makan. Ya, jadi tidak rumit sebetulnya membuat MPASI ya. Makan makanan keluarga dengan tekstur lumat, lembek, padat sesuai umurnya bayi. Nah, saya tidak menggunakan model itu, Bu Tripurya. Jadi minyak ayam dari ayam boiler seperti itu. Karena ayam boiler sendiri
ayam yang dimodifikasi. Dia dibantu antibiotik, dia dibantu banyak hormon. Dalam umur yang sangat pendek, dia sudah menjadi sangat besar. Jadi umurnya masih kecil, tapi badannya sudah besar. Jadi banyak sekali proses alami yang tidak dijalani oleh makhluk ayam ini. Nah, kita belum tahu nih apa dampak jangka panjangnya di masa depan. Modifikasi binatang, sapi, babi, kambing, ayam itu dimodifikasi oleh manusia karena dimakan. Penelitiannya belum lengkap. Apa yang akan terjadi pada sistem gen manusia mengkonsumsi binatang-binatang yang dimodif itu. Jadi kalau saya cenderungnya udah makan ayam kampung. Kalau makan ayam kampung, telurnya, dagingnya seperti itu ya. Itu paketnya. Kalau mau bikin minyak dari ikan, dari binatang itu dulu bisa digunakan dikukus, Bu. Kita menggunakan alat itu ya, kita panaskan. Nanti dari daging binatangnya keluar minyak ikan, itu minyak ikan, minyak ayam. Nah, itu kita ambil untuk buburnya. Nah, lagi-lagi ayamnya pilih ayam kampung kayak gitu ya. Nah, kalau bikin kaldu juga kita menggunakan daging itu, kemudian direbus keluar kaldunya. Beberapa ibu kadang membekukan kaldunya untuk dihangatkan, dipakai lagi seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau saya tidak pernah menggunakan minyak ayam boiler, untuk anak saya itu biasa ikan yang kami kukus, ada minyaknya, itu yang kita campur di buburnya sama daging ikannya seperti itu. Terus minyak yang kami pakai, kalau saya di rumah dari bayi anak-anak itu minyak PCO. Kami memperkaya bubur dan nasinya sampai hari ini juga umur 15 tahun, 17 tahun, itu diberikan PCO ke makanannya untuk bisa dia dapat lemak baik seperti itu ya. Nah, ini pertanyaannya Bu Sumiati, kalau buah itu karena ini kita belajar makan, kita belajar mengunyah. Kalau di blender dia belajar minum. Nah, kita butuh pembelajaran ke bayi itu mengunyah, menggerakkan rahang. Jadi sebaiknya itu dikerok, bukan di blender. Nah, dulu untuk anak-anak saya pada saat bayi itu kami menggunakan alat cincang, penghancur. Dihancurkan, kemudian diberikan makan. Kadang diulek juga pakai batu penyantokan itu ya. Diulek dia, dimakan seperti itu. Jadi tidak di blender. Kalau di blender jadinya dia diminum. Padahal waktunya sekarang belajar mengunyah, bukan belajar minum. Ya, jadi saya tidak pernah pakai blender. Saya pakainya pengulekan atau alat cincang, dihancurin ya. Karena dia harus belajar mengunyah seperti itu. Ya. Ibu muda senang di blender. Ya karena kurang tahu aja, maka kita penting memahami sistem pencernaan. Jadi di mulut itu pengunyahan, ada interaksi antara makanan dengan ludah. Kalau tidak dikunyah, interaksi tidak terjadi, masuk ke lambung, pencernaan tidak optimal. Bayi jadi sakit, anak jadi sakit. Kita orang besar juga kalau langsung telan juga tidak bagus. Kita kalau sering-sering minum jus blender itu juga tidak bagus. Bagusan buah itu dikunyah, bukan di blender. Ya sekali waktu blender boleh lah. Tapi kalau tiap hari blender kan lelah sekali lambung kita mencerna ya. Karena kita butuh ludah untuk menjadi bahan baku selimut dari makanan itu sebelum masuk ke lambung. Kalau ludahnya tidak optimal, pencernaan lambung tidak optimal, kita jadi sakit, gampang sakit. Nah, pemahaman ini akan membantu kita untuk memilih alat untuk saji segala macam tuh yang mudah. Kalau saya dulu sih pakainya panci biasa, panci 2 tumpuk itu yang kayak zaman dulu itu, terus dibulak kayak gitu, dicincang pakai alat penyincang. Tidak rumit alat-alatnya, tidak seperti iklan-iklan itu ya. Karena memang fungsi pencernaan kita itu masih zaman purbakala, belum sesuai dengan zaman sekarang. Badan kita ini masih zaman purbakala sistemnya. Jika mungkin ada lagi pertanyaan. Terima kasih untuk responnya teman-teman ya. Halo dok.
Halo, Bu Emi, silakan. Pak Dokter, saya mau nanya, ini kan anak saya udah 15 bulan, udah makan masakan keluarga kan. Nah, terus kadang-kadang dia tuh kalau dikasih nasi tuh dilepehin gitu, Dok. Tapi kalau misalnya digorengin telur dia makan gitu. Keseringan telur sih nggak tak kasih, itu gimana ya Pak Dokter? Sehari itu maksimal berapa berapa butir gitu? Kita cukup protein hewani itu di 100 gram ya Bu. 60 sampai 100 gram per hari. Jadi Oh, kalau misalnya telur itu timbang aja. Kalau dikupas kulitnya berapa gram. Biasanya oh satu saya telur biasa. sudah cukup sehari gitu ya. Nah, terus Tapi kalau kebanyakan ya dibuang lewat kencing, harus banyak minum. Kalau oh kebanyakan oh protein, kan resikonya batu ginjal. Ya. Jadi banyak oke. protein hewani maksudnya, kebanyakan protein hewani resikonya batu ginjal. Banyakin minum Oh, air putih. Nah kalau oke. anaknya cuma suka telur, berarti kita perlu uh, review itu sayur, buahnya yang lain tuh. Jadi kita Hmm. cek dulu apa kesukaannya. Kalau dari telur goreng itu jangan-jangan yang disukai minyak gorengnya. Oh ya, saya goreng pakai minyak VCO sih, Pak Dokter. Jadi jangan-jangan minyak gorengnya aromanya itu yang disukai. Gitu Hmm. ya. Nggih. Oh, Oke, nggih coba nggih. itu dievaluasi kalau nasi telur aja kan kurang dia. Nggak dapat karbohidrat, protein, energi pembangun pengatur, tidak dapat 6 rasa, tidak dapat 7 warna itu. Ya, pada warna-warna makanan itu penting untuk sistem mikro, mikro yang kecil di dalam yang difungsikan untuk mensupport yang besar. Gitu. Nggih nggih. Nggih, sukses semua Pak Dokter. Sama-sama. Oke, kalau sudah tidak ada, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita ketemu 2 minggu lagi ya, karena minggu depan saya ada ujian, jadi saya enggak buka kelas. Terima kasih, selamat sore, Om Santi Santi Santi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.